Ikaw sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat puasanya? Insyaallah Ustaz. Ya. Oke. Pertama-tama perkenalkan, saya Fajar Surya Putra selaku MC atau moderator pada acara daurah kita sore hari ini. Saya yang akan membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam daurah kita. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan lembaga Darul Quro ini kepada Bapak Ibu supaya kita bisa lebih saling mengenal. Selanjutnya, Darul Quro adalah sebuah lembaga kajian online yang memfasilitasi bagi mereka yang ingin kembali memperdalam ilmu Al-Quran tetapi tidak punya cukup waktu untuk datang ke majelis-majelis ilmu terdekat. Jadi melalui Darul Quro kita bisa kembali belajar membaca Al-Quran dari mana saja. Bapak Ibu bisa juga mengikuti sosial media kami di fanpage Facebook kami melalui fanpage Darul Quro atau melalui Instagram @tasindarulquro. Selanjutnya, barang siapa yang tidak mempunyai guru maka imamnya adalah syaitan. Dikutip dari Ibu Abu Yazid Al-Bustami. Melalui perkataan berikut, kita dapat memetik pelajaran bahwa penting untuk selalu memiliki pendamping di saat kita memperdalam ilmu agama. Entah itu saudara, teman, rekan, atau majelis-majelis taklim terdekat. Atau Bapak dan Ibu juga bisa bergabung ke dalam Darul Quro. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan profil pengajar kita pada sore hari ini. Pengajar kita beliau bernama Muhammad Saman Nur Sakti, BA, SPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan riwayat pendidikan beliau. Tahun 2018 dan 2022, beliau sudah menempuh pendidikan sarjana pendidikan agama Islam di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta. Di 2019 dan 2022, beliau sudah menyelesaikan studi program bahasa Arab di Lipia, Jakarta. Dan saat ini beliau sedang menjalani Magister Pendidikan Agama Islam di Institut Ilmu Quran Jakarta. Prestasi beliau, dia sudah menjuarai lomba MTQ di 2014 dan di 2015. Selanjutnya, sanad keilmuan dari beliau adalah qiraat Imam Hashim, riwayat Hafaz dari Thoriq Imam Syatibi. Selanjutnya, beliau berpengalaman mengajar dari tahun 2019 dan 2022 di MTS dan MA Darul Falah. Tahun 2021 dan 2022 di Yayasan Cahaya Muda Qurani. Di 2023 dan sampai saat ini beliau mengajar di Al-Wildan Islamic School. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, saya mengimbau pada Bapak dan Ibu
untuk sekiranya mencatat materi yang sekiranya penting atau materi yang perlu nanti untuk ditanyakan kepada Ustadz. Nanti kita akan bisa bahas di akhir pertemuan, dan juga diharapkan untuk selalu on cam agar kita bisa saling mengenal dan ada interaksi di antara kita. Kepada Ustadz Sakti, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis sama'i ismuhu Ahmad fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'ts wan nusyur. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita anjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman wal Islam was sihhatu wal afiyah, atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semua yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di waktu yang berkah ini, di bulan Ramadan, kita bisa bertemu, bisa bermuwajjah, bisa tatap muka. Dan saya lihat ini mungkin rata-rata dari Sabang sampai Merauke ya. Masya Allah. Dari berbagai macam daerah ada ya. Dari Makassar, dari Papua, dari mana Maluku, dari Sulawesi saya lihat gitu ya, dari Kalimantan dan sebagainya. Insya Allah kita walaupun bertemu di online bisa menjalin silaturahmi insya Allah. Salawat, salam terlebih kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wa sayyidul anbiya, dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini ya, sebagaimana yang tertera di dalam pamflet, insyaallah hari ini dan esok hari kita akan membahas tentang makhraj dan sifat. Tapi sebelum ke situ, izinkan saya terlebih dahulu kita membahas tentang keutamaan Al-Qur'an, tentang keutamaan ilmu, tentang tujuan apa sih kita mempelajari makhrajul huruf dan sifatul huruf. Karena perlu diketahui juga bahwa makhraj dan sifat ini adalah di antara teori-teori yang mungkin jarang kita temui waktu kecil dulu. Mungkin kalau teman-teman yang belajar di TPA gitu ya, mungkin lebih mengenal dengan ilmu tajwid, gitu kan? Belajar langsung dengan idgham, idhar, iqlab, mungkin itu sudah familiar. Tapi tentang makhraj dan sifat mungkin masih banyak atau masih sedikit di antara kita yang belum bisa menjelaskan, belum mampu memahami, belum bisa mengaplikasikan, belum bisa mempraktekkan dengan baik dan benar. Padahal makhraj dan sifat adalah kunci utama di mana kita bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Tanpa memahami makhraj dan sifat dengan baik, mustahil kita bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran dengan fasih. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran ini ya, merupakan petunjuk manusia, petunjuk bagi kita umat Islam agar hidup kita lebih terarah, ada tujuan, ada maksud. Ya. Kalau kita pergi ke suatu tempat tanpa melihat maps dan kita belum pernah ke sana, kira-kira kita akan nyasar apa enggak? Otomatis pasti akan nyasar. Kehidupan juga sama. Kita kalau hidup tanpa pedoman, tanpa panduan, mustahil kita bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan. Tadi negeri akhirat. Ya. Otomatis bekal yang paling utama kita sebelum bekal takwa ya, yang pasti adalah ilmu. Adalah Al-Qur'an, adalah hadis. Ya, yang pasti dalam memahami itu semua kita butuh ilmu. Perlu belajar, perlu mendalami, perlu menelaah. Mustahil ada orang gitu ya, bisa tahu tujuannya ya, padahal dia belum pernah ke sana. Dia nggak tahu pedomannya, dia nggak tahu jalannya. Pasti otomatis akan
tersesat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan 2 pusaka ya. Idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka tersebut, otomatis antum semua akan selamat. Kita semua akan selamat di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Al-Qur'an wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Sehingga dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya hidup itu kalau mau selamat simpel. Kita berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Tapi perlu catatan ya, dalam memahami Quran dan hadis pun juga perlu guru. Disampaikan oleh MC, man lam yadris bila syekhin fa syekhuhu syaitan. Kalau ada orang belajar gitu, man yadrus bila syekhin, siapa yang belajar tanpa syekh, tanpa guru, tanpa pemandu, fa syekhuhu syaitan, maka syaitan akan menyesatkannya. Sehingga kita dalam belajar apapun ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak paham suatu ilmu, kita tanya sama orang yang ahli. Kalau kita nggak paham matematika, ya tanya guru matematika. Jangan sama tukang bengkel. Kan begitu kan analoginya. Kalau kita ingin mempelajari ilmu IPA, ya tanya sama ahli IPA, ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika. Jangan tanya sama ahli sosiologi. Karena itu 2 ilmu yang berbeda. Al-Quran pun juga sama. Sama. Kalau kalian mau pelajari Al-Quran, ya tanya dengan ustadz, guru-guru, tahsin, banyak insya Allah di Indonesia ini. Ya, walaupun memang dari segi persentase, ya kampus saya kemarin Institut Ilmu Al-Quran itu mengadakan penelitian bahwasanya memang buta huruf di Quran ini masih 70%. Masih besar hitungannya. Ya, jadi memang masih banyak PR guru-guru Quran ini untuk bisa menyebarkan dakwah Quran ini ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, sehingga saya dan kawan-kawan memiliki inisiatif gimana kalau kita buat adakan daurah online secara gratis dan terbuka supaya bisa sekiranya ya menyadarkan atau sedikit mengobati ketidaktahuan teman-teman gitu. Dan pasti saya pribadi juga masih belajar. Insya Allah kita di sini semua sama-sama belajar. Oke. Tadi saya katakan bahwa ketika belajar itu perlu guru, perlu panduan. Begitu. Sehingga dalam memahami ilmu tidak bisa main-main. Tidak bisa sembarangan. Perlu guru, perlu sanad. Ya. Kalau bukan ilmu itu tidak didasari dengan sanad, maka orang itu akan seenaknya berbicara. Orang tuh kalau nggak berguru, pasti akan yang keluar dari mulutnya itu ya sia-sia, kesalahan, menyesatkan. Kalau tidak bersanad, tidak memiliki ilmu. Tapi kalau yang berilmu, orang yang bersanad, semua yang disampaikan itu berdalil dari kitab A, kitab B, dari hadis Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Jadi perkataan Nabi, kalau Allah, kalau Nabi SAW, semua berdasarkan dalil. Sehingga kesimpulan yang saya sampaikan bahwasanya kita di dalam memahami Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran, itu perlu guru. Tidak bisa otodidak. Ya, kalau ilmu desain, mungkin ini MC kita ini ahli desain. Ya, saja ya. Nah, dia mungkin kalau desain itu mungkin bisa belajar lewat online, gitu kan? Artinya bisa belajar otodidak, bisa lihat YouTube, bisa baca-baca sendiri, begitu. Bisa ikut seminar sekali 2 kali bisa. Tapi kalau Al-Quran itu nggak bisa Bapak Ibu semua. Gitu ya. Belajar 2 tahun, 3 tahun, pelajari Al-Quran doang itu nggak cukup. Perlu waktu yang panjang, perlu keistiqomahan, perlu niat yang ikhlas karena Allah. Perlu kegigihan, tekad yang kuat. Karena belajar Al-Quran itu nggak mudah. Pagi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 2 itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasanya itu huruf-hurufnya itu ada yang enggak ada di bahasa kita. Contohnya apa? Huruf shad, huruf dad, ya, huruf ghain itu enggak ada di bahasa kita. Makanya dalam ilmu lughah, dalam ilmu bahasa itu di antara permasalahan dalam melafalkan huruf hijaiyah itu pertama ikhtilaful lughataini fi makharijil aswat. Bahasa kita dengan bahasa Arab itu berbeda dalam apa? Dalam segi makhrajnya. Contoh misalkan nanti sebelum kita masuk secara lebih detail, huruf-huruf itbaqiyah, shad, do, to, zo. Ada nggak di A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya? Nggak ada. Tapi ada di bahasa Arab. Nah, sehingga itu jadi PR buat kita nih sebagai orang Indonesia untuk bisa
membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Perlu latihan, perlu keistiqomahan. Oke, alhamdulillah. Jadi pada sore hari ini semakin banyak yang hadir ya, ada 60 lebih yang hadir. Insya Allah dengan adanya ini ya kita bisa mendapatkan keutamaan dari Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillahi hatta yarji'." Jadi kalau ada orang keluar dalam menuntut ilmu, nah ini insya Allah yang membuka kamera itu artinya keluar rumah. Nah kalau masih nutup kamera berarti belum keluar rumah itu, masih dalam rumah. Begitu ya. Man kharaja fi talabil ilm, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, kana fi sabilillahi hatta yarji'. Maka statusnya itu sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Sama seperti dia berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Nah, besar pahalanya. Jadi selama antum ada di sini nih, di room ini nih, nah Allah catat sebagai pahala jihad. Apalagi di sini hari ini di waktu yang ini adalah waktu Ramadan di mana pahala dilipat gandakan. Ya, sehingga kita patut bersyukur gitu ya. Teman-teman dipanggil hatinya untuk bisa bergabung. Karena nggak semua orang mau bergabung. Padahal kita sudah fasilitasi ini gratis gitu kan, terbuka untuk umum, tapi masih ada yang mungkin sibuk dengan urusan dunianya. Ya, di antara al-mu'awwiq fi talabil ilm, di antara penghalang orang menuntut ilmu itu emang karena Allah pengen dia jauh dari ilmu. Ya, antum ini undangan dari Allah. Ya, secara fisik mungkin undangan dari saya, dari panitia. Tapi sebetulnya kalian ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Allah berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kata Allah, yang mewariskan Quran ini, gitu, yang membaca Al-Quran ini, yang mengkaji Quran ini adalah istofa. Istofa itu ada orang-orang pilihan. Min ibadina. Jadi kalangan hambaku. Artinya enggak semua orang itu ada keinginan, ada kemauan untuk bergabung, untuk mengaji. Nah, sehingga saya katakan Bapak Ibu semua di sini adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu patut disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Baik. Kemudian di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, tadi yang pertama mendapatkan pahala jihad. Ya. Pahala jihad. Yang kedua, ya, termasuk dari kalangan hamba yang terpilih. Ya, jadi orang yang menuntut ilmu itu, khususnya ilmu agama ya, khususnya ilmu agama, Quran, fikih, hadis, usul fiqh, usul tafsir, ya dan sebagainya, cabang-cabang ilmu din, ilmu syariah. Nah, itu hanya orang terpilih. Enggak semua orang dipilih. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kata Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, innama ini disebut adatu hasrin, artinya memang pengecualian. Sesungguhnya dari kalangan hambaku yang takut kepadaku hanya orang-orang yang berilmu, para ulama, para alim. Sehingga orang-orang yang berilmu itu orang-orang pilihan. Bukan orang yang sembarangan. Dan termasuk Bapak Ibu semua yang mau menyempatkan hadir untuk majelis ilmu, itu juga bukan orang sembarangan, insya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Dan di antara orang mudah jalan ke surga itu karena dia senantiasa menuntut ilmu. Ini keutamaan yang ketiga. Jadi ketika kita mau menuntut ilmu, mau belajar, disitulah Allah akan mudahkan dia baginya untuk menuju jalannya surga. Nah, itu otomatis. Ya, sehingga saya katakan lagi bahwa kalian semua, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, ini kepanjangan Mas Fajar. Apa langsung ke materi? Silakan baiknya aja Ustadz, gimana? Mau tetap dibahas atau kita langsung ke materi inti? Baiknya Ustadz. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu dilaknat, kata Rasul. Dunia itu tercela. Dunia itu enggak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak yang beralasan, "Ustaz, saya enggak sempat ngaji. Kerja saya capek. Ustaz, saya enggak sempat ngaji karena anak saya repot." Nah, itu semua alasan-alasan aja gitu ya.
Sebenarnya semuanya bisa diatur. Yang tadi saya katakan, dalam kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilm, itu ada sebuah kitab yang menulis tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antara al-mu'awwiqat fi Thalabil Ilm, ya, di antara penghalang orang menuntut ilmu adalah karena Allah pengen dia jauh dari ilmu. Maka Allah sibukkan dengan urusan dunia. Dia sibukkan dengan kerjaannya, dia sibukkan dengan ilmu dunianya. Sengaja Allah buat seperti itu kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia jauh dari Al-Quran. Ya, jadi memang artinya sekali lagi kita semua di sini hidayah, kemauan, begitu, tekad yang kuat itu datang tidak lain tidak bukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Kita ini nggak bisa ngasih hidayah ke orang lain. Nggak bisa. Bahkan sekelas Rasulullah SAW memberikan hidayah kepada pamannya itu ya, itu nggak bisa. Apalagi kita orang biasa. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang mampu, yang memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada hamba yang dia kehendaki. Sehingga sekali lagi bahwa kita semua insya Allah adalah orang-orang yang terpilih. Baik, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Intinya semangat Bapak Ibu semua dalam mengikuti daurah kali ini. Insya Allah akan diadakan selama 4 hari. Hari ini, esok, Sabtu Minggu depan juga. Saya harap semoga dengan adanya daurah ini sedikit banyaknya ya bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah saya akan menjelaskan sesuai kadar kemampuan saya, kadar keilmuan saya. Insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan, selagi bisa saya jawab, akan saya jawab. Tapi kalau misalkan tidak bisa menjawab, maka saya tidak akan malu untuk mengatakan la adri. Karena kata la adri atau kata tidak tahu itu bukan dari aib. Ya. Ulama udah mengajarkan kita kepada hal tersebut. Jadi ketika para ulama bertanya tentang perihal yang dia tidak mengetahui, maka para ulama terdahulu tidak segan-segan mengatakan la adri. La adri. Saya nggak tahu. I don't know begitu. Nah, zaman sekarang banyak ya nggak banyak sih, sebagian ustadz ya, sebagian oknum yang dia nggak paham tapi dia maksa jawab. Karena apa? Karena ngerasa dirinya itu udah dipandang di suatu tempat gitu ya, dipandang orang berilmu, sehingga kalau nggak bisa jawab gengsi. Nah itu nggak boleh. Sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang pengamal ilmu, tidak boleh canggung, tidak boleh segan. Kalau kita bilang nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau kita bilang tahu, ya bilang tahu. Baik, insya Allah kita masuk kepada makhraj dan sifat yang merupakan materi inti dari daurah kita kali ini. Ya, bisa mungkin mic-nya di-unmute ya, supaya tidak mengganggu suara yang lain. Kemudian yang saya perlu garis bawahi, kita jaga adab-adab kita dalam majelis ilmu, ya diantaranya dengan memegang pulpen, ya, buku. Sekiranya memang ada yang penting dicatat. Kalau sekiranya sudah tahu, bisa dimurojaah. Jadi insya Allah nggak akan ada ruginya kalau orang hadir di majelis ilmu itu, Bapak Ibu. Kita tahu, ya dikasih materi nih, udah tahu. Nah insya Allah dengan udah tahu itu, membuat kita semakin tahu. Yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, yang awalnya tahu bisa semakin tahu. Nah, itu pentingnya majelis ilmu. Ya, kemudian yang ketiga, kalau bisa duduk ya, jangan ada rebahan gitu ya. Karena insya Allah supaya lebih tegap gitu ya, lebih siap dalam menyampaikan, dalam menerima materi. Kita masuk kepada makhraj dan sifatul huruf. Oke, makhraj ya. Makhraj itu sebenarnya kata mufrad, tunggal. Dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Makhraj itu mufrad, satu tempat keluar. Makhrajani, dua tempat keluar. Makharij itu banyak tempat keluar. Makanya tadi dalam awal bab itu kan disampaikan makharijul huruf, gitu kan? Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Jamak, banyak. Ya, jadi makhraj dari kata kharaja yakhruju khurujan. Artinya adalah keluar. Sehingga makhraj adalah tempat keluar. Makharijul huruf berasal dari kata dua kata, yaitu makharij ya, bukan makharijul. Itu kan alif lam ta'rif ya, alif lam ma'rifat. Makharij sama huruf. Makharij tempat keluar, huruf itu adalah ya huruf. Sudah menjadi kalimat musta'arabah, sudah menjadi kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, huruf.
Ya, huruf itu diambil dari bahasa Arab. Sehingga makna dari makhrijul huruf, yakni tempat-tempat atau letak keluarnya huruf-huruf hijaiyah pada saat memujikannya. Nah, jadi pada makhraj ini kita lebih tepatnya atau lebih singkatnya membahas tentang di mana huruf itu tinggal, di mana huruf itu berada, dari mana asalnya huruf itu. Nah, itu dibahas pada makhrijul huruf. Ya, makhrijul huruf. Jadi kalau misalnya kita cukup mengatakan makhraj, tempat keluar, ya itu mungkin masih belum bisa mewakili, masih belum jelas. Tapi kalau kita katakan makhraj adalah tempat huruf itu berada, tempat huruf itu tinggal, ya dari mana huruf itu berasal, mungkin lebih bisa ditangkap. Oke, itu makhraj. Ya, setiap huruf memiliki tempat keluarnya masing-masing. Ya, jadi dari fa, ba, sod, kho, qaf, za, semua huruf itu ya, itu memiliki tempat keluarnya masing-masing. Ingat, setiap perpindahan makhraj ya, bergeser sedikit aja, suaranya akan berubah pasti. Suaranya akan berubah. Contoh misalkan huruf ain sama huruf hamzah. Ain dan hamzah. Kita nggak tekan, keluar hamzah. A. Pada beda, hamzah kan di tenggorokan paling bawah. Ain, ya, ain dan ha di tenggorokan tengah. Bersebelahan, bertetanggaan. Tapi hati-hati, beda makhraj, bergeser sedikit aja, maka berubahnya drastis, maka akan berbeda bunyinya. Ya, jadi hal ini dikarenakan kesalahan dalam pengucapan makhraj huruf merupakan lahan jali. Nanti lahan itu terbagi menjadi dua. Ya, pertama adalah lahan jali, kedua adalah lahan khofi. Ada kesalahan yang besar, lahan jali itu kesalahan yang fatal. Ya, kesalahan yang fatal. Yang kedua ada kesalahan yang ringan. Ya, kesalahan yang ringan. Nah, itu perlu diperhatikan. Bahwasanya memang lahan ini tidak bisa dianggap remeh. Dua-duanya perlu dihindari. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita terjatuh pada lahan, terjatuh pada kesalahan, nanti bisa haram hukumnya, bisa berdosa. Gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, ya supaya supaya nanti biar lebih gamblang, lebih jelas. Kalau misalnya kita terjatuh pada lahan jali dan kita tidak tahu dan belum belajar gimana hukumnya, Ustaz? Enggak masalah. Tidak menjadi dosa. Tapi akan menjadi dosa kalau kita sudah tahu itu salah dan gak mau belajar. Itu dosa tuh. Nanti ada pertanggungjawabannya. Ya, tapi kalau kita nggak tahu dan memang nggak sadar begitu ya kesalahan itu, sampai akhirnya dibenarkan, ya kan nggak menjadi dosa, nggak menjadi masalah. Baik, kita masuk kepada pembagian makhraj. Ya, pembagian makhraj, tempat keluarnya huruf. Setidaknya makhraj itu ya dari segi tempatnya itu ada 5 bagian. Ada 5 bagian nih. Ada al-halq, tenggorokan, ada al-lisan. Lisan itu sebenarnya lebih ke lidah ya. Lidah. Ya. Makanya kita kan sering nyebut lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dia bisa menjaga lisannya apa enggak. Kalau dia nggak bisa menjaga lisannya, nggak bisa menjaga lidahnya dari gibah, namimah, mencela, menggolimi. Nah, itu dia pasti akan selamat. Selama lidahnya jauh dari itu semua. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada dia bisa menjaga lisannya apa enggak, bisa menjaga lidahnya atau enggak. Nah, jadi maksud dari lisan ini adalah lidah. Di lidah. Kemudian yang ketiga ada asyafatain, ya, atau asyafatan. Mungkin lebih tepatnya asyafatan ya, harusnya asyafatan. Karena kalau asyafatain itu ya apabila dia dalam kondisi mansub atau majrur. Tapi dalam kondisi marfu' dia diberikan alif, asyafatan, alif dan nun. Artinya kedua bibir. Mungkin yang pernah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit mudeng ya. Yang pernah belajar bahasa Arab. Oke. Asyafatan. Ya, kedua bibir. Kemudian ada al-khayshum dan al-jawf. Nah, kalau al-khayshum dan al-jawf ini nanti lebih kepada tempat di mana huruf itu keluar. Ruangan ya. Rongga huruf itu keluar. Jadi al-khayshum itu rongga hidung. Ya, kalau al-jawf itu al-jawf rongga mulut. Dari tenggorokan, ya, rongga tenggorokan ke rongga mulut. Itu disebut al-jawf.
Jaf, kering artinya. Tempat yang kering artinya udara yang ada di tenggorokan sampai ke mulut. Itu disebut al-juh. Jadi lima bagian. Al-halq, nanti al-halq terbagi menjadi 3. Ada tenggorokan bawah, tengah, atas. Disebut aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, wasatul halqi, tenggorokan tengah, dan adnal halqi, tenggorokan yang atas. Lisan, nanti mungkin ada yang bagian lidah yang paling belakang. Ya, kurang lebih nanti lisan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5 tempat makhluk di lisan. Lisan itu paling banyak. Lisan paling banyak. Lidah itu paling banyak. Kemudian ketiga, asyafatan, bibir. Bibir ini nanti insya Allah paling mudah lah. Nah, dia paling di luar. Ya, nanti bibir itu ada 2 bagian. Ada gigi atas menyentuh bibir bawah yang basah, ada bibir atas menyentuh bibir bawah. Ada 2 bagian nanti. Kemudian nanti ada al-khayshum, rongga hidung. Nah, kira-kira huruf apa aja sih yang keluar dari hidung? Nah, karena banyak yang membaca Al-Quran itu, semua huruf dikeluarkan dari hidung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ditekan itu ya keluar dari hidung. Padahal enggak semua huruf itu keluar dari hidung. Ada yang keluar dari hidung, ada yang keluar dari rongga mulut. Baik, lanjut Mas Fajar. Oh, sifatul huruf ya langsung ya. Oke, masuk ke sifatul huruf. Ya. Sifatul huruf. Tadi kita berbahas tentang makhraj secara umum ya. Tadi makhraj ada 5. Ada al-halq, ada al-lisan, ada al-syafatan, ada al-khayshum, dan ada al-jawf. Kemudian kedua, ada disebut dengan sifatul huruf. Yang harusnya dipaparkan dulu mungkin definisinya Mas Fajar. Pak Andi. Definisinya ada nggak sifatul huruf? Belum ada Ustadz, mungkin nanti kita bisa update. Oke, baik. Jadi sifatul huruf itu berbicara tentang karakteristik atau ciri-ciri dari suatu huruf. Sifat. Jadi sifat huruf sama sifat manusia kurang lebih sama lah. Jadi kalau kayak fulan itu sifatnya gimana ya? Pendendam kah? Penyabar kah? Orangnya baperan kah? Gitu kan bahasanya. Orangnya apakah dia orang yang baik? Itu sifat, karakteristik yang memang melekat di seseorang tersebut. Huruf juga sama. Huruf juga ada istilah sifatul huruf. Sifat artinya karakteristik atau ciri khas yang tercantum dalam huruf tersebut. Apakah huruf ini mengalirkan suara, apakah huruf ini mengalirkan udara apa enggak, huruf ini berat atau enteng, huruf ini tipis atau tebal, itu semua dibahas dalam sifatul huruf. Itu fokus sifat huruf membahas tentang karakteristik pada huruf tersebut. Oke, di sini ada sifat yang berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Ya, sifat yang tidak berlawanan dan sifat yang berlawanan. Tapi perlu ketahui nanti ada sifat lazim, ya. Ada sifat yang memang dari sananya melekat, gitu ya. Ada sifat yang tidak wajib, ada sifat wajib, sifat tidak wajib. Sifat wajib itu sifat yang sudah melekat pada huruf tersebut. Shad, misalkan. Shad itu kan sifatnya dia isti'la, tebal, gitu kan? Terangkat lidah, pangkal lidah kita. Nah itu merupakan karakteristik dari huruf shad tersebut. So, do. Itu sifat lazim. Mau dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran, gitu ya. Kalau teman-teman baca kitab, gitu. Shad itu seperti itu. Emang dia berat hurufnya, emang tebal. Nggak ada ceritanya huruf shad ketika di Al-Quran dibaca huruf shad, ketika di luar boleh dibaca sin. Nggak bisa. Ya, shad tetap shad. Ya, nggak bisa. Kalau misalkan sampai sifat lazim itu, ya, sifat yang wajib itu tidak dibawa di luar Al-Quran, maka belum bisa dikatakan dia orang yang fasih. Tapi kalau misalkan dia bisa dibawa ke luar Al-Quran, maka insya Allah dia fasih. Makanya rata-rata orang yang bisa baca Quran dengan makhraj dan sifat yang benar, ya ketika dia ngomong Arab, ketika dia baca huruf-huruf Arab, ya betul-betul fasih. Betul-betul ringan. Betul-betul santai pelafalan yang nggak berat, nggak kaku. Karena memang dari Al-Quran udah digembleng, dari Al-Quran udah dilatih untuk melafalkan huruf-huruf dengan benar. Oke, sifat yang berlawanan. Yang pertama di sini ada sifat jahar dan hamas. Jahar dan hamas. Ya, jahar
itu udara yang tertahan. Hamas udara yang mengalir. Berlawanan ya. Kontradiksi antara hamas dengan jahar. Jadi kalau misalkan huruf jahar, berarti huruf yang tertahan udaranya. Hamas udaranya mengalir. Contoh misalkan huruf sa. Sa itu kan udaranya mengalir. Ya, berarti hamas. Kalau huruf jim, jahar, tertahan. Nggak boleh ada udara yang keluar. Makanya kalau sering lihat ya, misalkan orang bule nih, ya, ketika mengatakan alright gitu ya, alright, itu kan biasanya roknya dibaca tebal tuh, dibaca tebal. Ya, kita juga sama, ya, harus betul-betul memperhatikan cara baca huruf ro itu seperti apa. Misalkan kesalahan ya, ini bukan menyudutkan suatu suku ya, tapi misalkan orang Jawa itu kan biasanya baknya suka berlebihan ya, priben itu kan sebenarnya bisa diobati karena ketika dia melafalkan huruf B itu, vokal B itu dialirkan udaranya, sedangkan huruf ba itu tidak boleh dialirkan udaranya. Ba termasuk huruf jahar yang udaranya tertahan, sehingga kalau dia bisa menjaga jaharnya, ba-nya itu betul-betul tidak ada udara, maka insya Allah dia terbebas dari ba yang takalluf yang berlebihan. Takalluf itu ada berlebihan. Jadi takalluf itu terbagi menjadi dua. Ada takalluf mamduh, takalluf mazmum. Ada berlebihan yang tercela dan berlebihan yang dipuji. Ya, berlebihan dipuji itu misalnya kita lagi belajar online nih, ngaji online. Kemudian hamasnya kita lebihkan sedikit supaya nanti ketika ustadz mendengarkan bisa lebih jelas, bisa lebih oke suaranya. Itu diperbolehkan. Takalluf mamduh. Tapi kalau mazmum tercela yang tadi tuh, baknya dikasih udara, baknya berat, berlebihan, gitu ya. Jadi kurang baik, sih salah, gitu ya. Misalkan huruf orang Sunda nggak bisa ngomong fa ya biasanya, pak. Itu kan gampang aja ngobatinnya. Kalau dia tahu makhrajnya itu ya, Bapak Ibu. Misalkan huruf fa itu kan gigi atas menyentuh bibir bawah yang basah. Fa, gigi atas menyentuh bibir bawah yang basah. Saya yakin pasti dia bisa melakukan huruf fa. Tapi masalahnya fa-nya dari bibir atas ketemu bibir bawah. Ya, bibir atas menyentuh bibir bawah. Pak, ya P yang keluar jadinya bukan fa. Ya. Nah, itu kesalahan yang mungkin, tapi ya qadarullah kalau dia sudah belajar insya Allah akan terobati sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua ada namanya sifat syiddah dan rokhawah. Syiddah dan rokhawah. Nah, jadi memang sebelum nanti kita membahas huruf per huruf, kita harus tahu dulu nih istilah-istilahnya nih. Kita harus paham dulu. Makanya kalau nanti dari awal dia nggak hadir, saya khawatir kita pertemuan kedua, ketiga nggak paham. Gitu ya. Karena istilah ini harus dipahami dulu. Tapi pertama, jahar, huruf-huruf jahar adalah huruf-huruf yang udaranya tertahan. Yang nggak ada udaranya. Nggak boleh keluar udara dari mulut. Kemudian huruf-huruf yang hamas, itu huruf-huruf yang keluar udaranya. Kayak sa, ya, ada angin yang keluar dari bibir. Itu huruf-huruf hamas. Kemudian yang kedua, ada yang namanya syiddah dan rokhawah. Syiddah dan rokhawah. Nanti di tengah-tengahnya itu ada sifat bainiyah atau tawassut. Ya. Bainiyah atau tawassut. Oke, sifat bainiyah atau tawassut ya. Itu adalah sifat pertengahan. Jadi kalau syiddah itu suaranya tertahan. Kayak huruf hamzah misalkan. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Itu kan hamzah tertahan kalau disukunkan. Itu maksud dari syiddah. Jadi setiap huruf syiddah itu huruf yang tertahan. A. Nggak mungkin kan? Misalkan ada huruf fa bertemu hamzah sukun. Fa bertemu hamzah sukun. Dibaca fa. Nggak mungkin kita baca fa. Nggak boleh. Karena hamzah itu bukan huruf yang mengalir. Tapi dia huruf syiddah yang tertahan suaranya. Sehingga ketika hamzah dalam kondisi sukun, dia tertahan. Jadi maksud dari tertahan itu ya hurufnya tertahan. Fa. Tu harsakum anna syi'tum. Syin bertemu hamzah. Syi'tum, nggak mungkin. Syi'tum. Salah. Hamzah, sekali lagi. Hamzah merupakan huruf syiddah. Sehingga ketika melafalkan hamzah, syi'tum. Ya. Anna syi'tum. Tertahan hamzahnya. Itu hamzah. Kemudian ada rokhawah. Rokhawah ini adalah huruf-huruf yang mengalir. Ya, suaranya mengalir.
Contoh kayak tadi huruf sin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Mengalir itu sinnya. Enggak, bis. Enggak, tapi bis. Sin itu mengalir. Mungkin ada beberapa penyakit peserta itu ya, sampai saat ini. Ketika melafalkan huruf-huruf rokhawah ya, khususnya kayak sin, sod, itu suka banget ditawaludkan. Tawalud itu artinya adalah huruf yang bukan huruf qalqalah tapi dipantulkan. Huruf qalqalah kan ada 5 ya. Baju di toko. Di luar baju di toko itu nggak boleh dipantulkan. Bismillah. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah itu. Tawalud sebutan itu. Artinya memantulkan huruf-huruf yang bukan huruf qalqalah. Tawalud itu artinya melahirkan huruf baru. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya ketika melafalkan sin itu, biarkan huruf sin itu mengalir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Biarkan udaranya mengalir dulu, plus suaranya mengalir dulu. Plus suaranya mengalir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha juga sama. Ha termasuk huruf rokhawah. Udara, suara mengalir. Nah, sehingga kalau misalkan kita biarkan udaranya mengalir dulu, nah itu nanti insya Allah pasti tidak akan terjatuh pada tawalud. Itu nggak akan. Karena udaranya kita biarkan mengalir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu syiddah dan rokhawah. Nanti di tengah-tengah, ya di antara syiddah dan rokhawah itu ada namanya sifat bainiyah atau tawassut. Artinya sama, pertengahan. Bainiyah atau tawassut. Pertengahan. Ya, jadi sifat bainiyah dan tawassut ini itu adalah sifat yang dimana suaranya nggak mengalir, ya, tapi di sisi lain juga mengalir, tengah-tengah tuh. Contoh hurufnya itu ada 5, lin Umar. Contoh kita ambil huruf ain misalkan. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim a'ma wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita contoh misalkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, ain itu kan sebenarnya kalau dalam segi sifat dia tidak mengalir, tapi dia juga tertahan sedikit. Nggak bisa a'ma. Kalau baca a'ma sama aja kayak huruf hamzah. Tapi kita baca a'ma, ditekan. A'ma. Nah, itu baru ada sifat bainiyahnya. Ada sifat bainiyahnya. Kalau misalkan nggak ditekan, cuman a'ma, ya berarti sama kayak hamzah. Nah, itu yang masih banyak orang kesulitan dalam melafalkan huruf tersebut. Karena memang sekali lagi ya, tajwid berkaitan dengan misalkan idgham, hukum nusukun dan tanwin, hukum mim sukun, idgham dan sebagainya gitu kan, al-harfani mutalaqqiyan, musykilatul kalimat, teori-teori yang ada dalam tajwid itu sebenarnya masih bisa dibaca sendiri. Tapi kalau makna dan sifat ini harus talaqi. Nggak bisa sekedar baca gitu aja, paham nggak bisa. Ya, karena perlu ada klarifikasi, perlu diidentifikasi kira-kira ini hurufnya benar apa enggak. Sod saya udah betul apa belum? Sin saya udah betul apa belum? Ain saya sudah tepat atau belum? Itu perlu guru. Maka tadi nyambung tadi ya, man yudras bila syekhin fa syekhu syekhan. Lagi nanti para ulama sepakat bahwa dalam pelajaran Al-Qur'an ini enggak bisa otodidak. Dia perlu ada metode talaqi atau musyafahah. Apa itu metode talaqi musyafahah? Tatap muka langsung, baik itu online ataupun offline. Ya, betul-betul kita melihat kualitas bacanya secara langsung. Nggak bisa kita dengar dari YouTube, Ustaz, males lah baca Quran nyari guru itu. Ya, saya belajar dari YouTube lah. Dari YouTube, dibuka YouTube, tek, gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjamin kalau bacaan dia sudah betul? Apakah YouTube bisa bilang, bacaan nanti salah? Itu salah panjang pendeknya. Emang YouTube bisa ngomong gitu? Kan nggak bisa. Ya, tapi yang bisa adalah manusia, harus guru yang memang mumpuni di bidangnya. Nah, itu perlu guru. Oke, itu berkaitan syiddah dan rokhawah. Jadi kalau syiddah itu artinya huruf-huruf yang memang suaranya tertahan, kalau rokhawah suaranya mengalir. Kemudian ada sifat isti'la dan istifal. Sifat isti'la dan istifal.
Isti'la itu artinya terangkat. Naik. Istifal menurun. Ya, menurun. Jadi isti'la ini setiap huruf yang pangkal lidahnya naik, maka dia disebut huruf-huruf yang isti'la. Sod, khus, sodok, dan kid nanti. Kita ambil contoh salah satu misalkan huruf sod. So. Nah itu bukan dalam segi makhrajnya aja, tapi sifatnya harus benar dijaga. Sifatnya apa? Isti'la. Pangkal lidahnya terangkat. Pangkal lidahnya itu tegang. Ya, ininya lidah nih. Ininya tegang. Apa namanya? So. Gitu ya. Nggak bisa. So. Sering kan? Siratal ladzi. Nanti kalau kita bahas Al-Fatihah. Jadinya sin, nggak kayak sod. Ya, so. Makanya nanti teman-teman juga harus latih. Ketika melakukan huruf terbuka, a, fa, sa. Itu masuk ke istifal. Tipis. Ya. Fa, sa, ta, ja, da. Itu masuk ke istifal. Terbuka. A, vokalnya. Tapi kalau misalkan isti'la, vokalnya o, so, bo, ko, to, lo. Semua yang bunyinya o, itu isti'la tuh. Huruf isti'la. Khosodok tinkid. Khosodok, goin, go, to, kof, lo. Itu semua isti'la. Terangkat pangkal lidahnya. Kaku. Nah, maka latihan kayak O-nya bukan sembarang O, kayak O Indonesia enggak, tapi O. Lidah kita benar-benar ditegangkan. Lidahnya ditegangkan. O, so, do, ko. Gitu ya. Itu diantara isti'la. Harus diregangkan lidahnya. Kalau istifal gampang. Istifal huruf tipis. Za, ta, ja, da. Semua juga pasti bisa insya Allah. Tapi kalau istilah ini nih yang perlu latihan nih. Istilah ini yang perlu latihan berulang-ulang, bahkan mungkin ya bertahun-tahun. Ya. Karena kenapa? Nggak semuanya bisa mencapai makom ini, istilah ini. Kefasihan itu ya istilah ini. Kalau sudah bisa huruf-huruf istilah, ya insya Allah sudah mencapai kepada derajat fasih. Kalau belum sampai ke istilah, belum bisa melafalkan huruf-huruf istilah, belum bisa dikatakan fasih. Gitu ya. Kemudian yang keempat ada disebut sifat itbaq dan infitah. Ya, itbaq ini sebenarnya secara bahasa artinya lengket. Ya. Jadi itbaq ini ada 4 huruf nanti. Sod, dot, qaf, dan dot. Dan perlu digarisbawahi bahwa huruf-huruf itbaq ini ya, huruf itbaq ini ada huruf-huruf yang paling tebal di antara huruf yang lain. Tadi istilah itu tebal. Khoso, dot, tin, qid. Kita tarik huruf sod, dot, to, dan zo. Masukin ke huruf itbaq. Nah itulah 4 huruf itu adalah huruf yang paling tebal di antara huruf-huruf yang lain. Saya ulangi. Huruf itbaq adalah huruf yang paling tebal. Tidak ada yang bisa mengalahkan kadar ketebalannya. Huruf yang paling tebal di huruf hijaiyah. So, do, to, dan zo. Itu itbaq. Lengket. Ya. Kemudian kalau infitah, sisanya semua infitah. Ja, sa, termasuk kho, ya. Terus kemudian qaf, ya, kemudian ghain, itu masuk infitah. Ya, tapi kalau itbaq tadi 4 huruf, so, do, to, dan zo. Berat dia hurufnya. Enggak semua orang bisa. Apalagi nih ya, permasalahannya kalau misalkan melafalkan huruf so, do, to, zo dalam kondisi kasroh. Kan banyak yang baca sirato, gitu kan? Ya, sli. Nah, itu perlu ditarik tuh. Rahang bawahnya perlu ditarik. Sli. Ai. Suara itbaq itu penting tuh. Ya, penting. Kalau nggak bisa melafalkan itu belum bisa dikatakan fasih. Belum bisa dikatakan betul. Ya. Sli. Wai. Apalagi? So, sli, li. Nah, itu ada suara ai-nya, itu suara itbaq tuh. Karena memang huruf ini kan tadi saya katakan, ini adalah huruf yang lengket. Ketika ditarik ke bawah, ada bunyi tambahan di situ. Ai, gitu ya. Nah, itu itbaq. Nah, itu perlu latihan. Ya. Bahkan di peserta saya juga belum semuanya nih bisa itbaq ini. Ya, ada yang langsung bisa, ada yang sebulan bisa, ada yang 3 bulan bisa, ada yang sampai sekarang belum bisa. Ya, tapi qadarullah masyafa'al, Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat prosesnya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut kalau belajar Quran tuh. Terus saya nggak bisa, ya belajar aja tugasnya. Bisa nggak bisa, yang penting belajar begitu. Bisa belakangan, bisa itu bonus.
Ya, kalau misalkan kita pernah dapat nasihat misalkan dari Kiai Kiai Maimun Zubair ya, bahwa tugas kita itu sebenarnya bukan memintarkan orang, tapi tugas kita menyampaikan ilmu. Adapun murid kita bisa apa enggak, itu hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Bisa nggak bisa, ajarin aja. Bisa nggak bisa, belajar aja. Gak usah takut belajar, gak usah malu. Milih malah malu, masuk neraka. Ayo, pilih mana? Mendingan malu. Malu di dunia bentaran, cuma berapa tahun. Tapi malu di akhirat, abadan abada. Khalidina fiha, selama-lamanya. Ya, nggak ada lagi, nggak ada yang bisa seselin. Ya Allah, balikan gue ke dunia lah, mau baca Quran nih, mau sedekah, mau ibadah. Ya, qala rabbirji'un la'alli an a'malu salihan fi ma taraktu kalla. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Pengen belajar nih, pengen ngaji, ya, pengen sedekah, pengen sholat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya nggak akan bisa orang itu kembali. Kalla, nggak akan bisa. Sesekali pun nggak akan bisa. Makanya, mumpung masih dikasih kesempatan, ayo, belajar semuanya. Jangan malu, jangan takut. Ya, karena semakin takut, semakin malu, di situ syaitan berhasil membisikkan kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin linnas minal jinnati wan nas. Di antara orang yang bisikan hati manusia nih, bisikin udah jangan ngaji dah. Berat ngaji itu. Apalagi ada huruf itbaq nih. Sok do to do. Berat hurufnya nggak bakal bisa deh. Udah berhenti aja nggak usah ngaji. Nah, itu nanti akan ada bisikan seperti itu. Tapi kalau kita bisa melawan itu, enggak. Saya bisa nggak bisa, saya berazam. Saya belajar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap kita belajar diniatkan karena Allah, otomatis kita akan mendapatkan pahala sesuai apa yang kita niatkan. Kita semua niatin karena Allah udah. Dapat dari Allah dah. Gitu ya. Lebih baik kita meninggal dalam kondisi belajar daripada meninggal dalam keadaan tidak tahu. Ya. Jadi lebih baik kita meninggal dalam kondisi belajar daripada meninggal kita dalam kondisi tidak tahu. Ya. Yang penting belajar aja udah. Jangan takut. Wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, dia mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Belajar, ibadah, begitu kan? Ya, konsisten. Jadi kalau dalam agama itu kita belajar sedikit demi sedikit, yang penting konsisten. Ahabbul a'mal ilallah wa in qalla ya. Ahabbul a'mal ilallah wa in qalla. Ya, jadi amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang sedikit tapi konsisten daripada sekali banyak tapi sesekali doang. Ngaji misalkan, ngaji boleh ngaji sesekali, hadiri majelis ilmu dimanapun, ya pasti banyak istifadah, banyak ilmu yang bisa diambil. Tapi setelah itu nggak ngaji-ngaji lagi. Quran ya dibaca cuma pas Ramadan doang. Nggak salah sih, nggak salah, nggak dosa. Tapi alangkah baiknya kalau Quran itu dibaca di saat Ramadan dan di luar Ramadan. Itu fadilnya lebih besar. Ya. Wala takhafu wala tahzanu. Ya, orang yang kalau udah istiqomah, konsisten dalam hal ibadah, belajar, wala takhafu wala tahzanu. Enggak akan takut. Ya, enggak akan sedih. Wa absyiru, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang konsisten, orang-orang yang istiqomah. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah telah janjikan surga baginya. Jadi tugasnya hanya konsisten, istiqomah. Jangan malu, jangan takut, jangan malas belajar. Itbaq. Kembali kepada itbaq. Jadi itbaq itu berkaitan dengan huruf-huruf yang paling tebal, lengket. Jadi ada bunyi tambahan. Ai. Ya, infitah huruf-huruf di luar 4 huruf tadi. Sod, do, to, zo. Ya, mungkin nanti kalau sudah berjalan, sudah mengetahui huruf-hurufnya akan lebih mudah memahaminya. Ya, tapi kita harus paham dulu istilah-istilah ini ya. Kemudian infitah. Ya, infitah ini artinya ya terbuka, gampang. Za, sa, ja, da, ba, wa, ma. Itu huruf infitah. Gampang lah. Jadi saya yakin mungkin kita pun yang kayak huruf ba, ma misalkan, itu gampang infitah. Tanpa belajar bisa dilakukan. Karena huruf M, huruf B, ya itu ada di bahasa kita. Yang enggak ada tadi itu itbaq tuh, so, do, to, zo. Emang ada di bahasa kita? Kan enggak ada. Jadi, apalagi ada sifatnya. Yang membedakan antara bahasa kita dan bahasa Indonesia. Oke, terakhir ismat dan idlaq. Ya, idlaq itu artinya ujung. Ya, ujung dari sebuah huruf. Ya, torofai. Ya, ismat, ya artinya mengucapkan dengan agak susah atau tertahan. Jadi kalau idlaq itu ada di ujung, nanti farra min lubbid ya. Ya, ismat sisanya. Begitu ya. Jadi memang berkaitan dengan idlaq ini,
ulama berbeda pendapat tentang makna idlaq dan isbat ini. Ada yang mengatakan bahwa idlaq isbat ini sebenarnya sifat yang tidak terlalu perlu dibahas. Karena memang dalam segi pelafalan tidak begitu berpengaruh. Gitu ya. Idlaq dan isbat itu sebenarnya dalam pemahamannya atau dalam teorinya tidak begitu berpengaruh. Nanti akan berpengaruh jadi jahar hamas, syiddah rakhawah tengahnya bainiyah, isti'ala istifal, itbaq infitah. Itu berpengaruh tuh terhadap bacaan. Nanti hurufnya tebal apa tipis, mengalir apa enggak, berat atau ringan, itu berpengaruh. Tapi kalau idlaq dan ismat ini sebenarnya enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya. Ya. Contoh misalkan idlaq ini ujung dari segala sesuatu. Tapi fa, ro, mim, min, lub, bi, ya. Enggak semua huruf itu dari ujung. Ya, sehingga kalau saya lebih cenderung berpendapat bahwa secara budaya ya, idlaq itu huruf yang mudah diucapkan, ismat itu yang perlu usaha dalam melafalkannya. Begitu. Udah itu aja sih. Ya. Terlepas dari perbedaan ulama tentang memahami idlaq dan ismat, itu terlalu rumit. Tapi secara kesimpulan, idlaq ya huruf yang ringan, gitu ya. Nah, walaupun memang sebenarnya fa, ro juga nggak ringan-ringan banget sih, ya. Fa, ro, min, lub, lam, ba, mim, nun, fa itu masih gampang. Tapi kalau ro ada mukhaffamah, mufakhamah, muraqqaqah. Ada yang tebal, ada yang tipis. Yang itu ro itu bisa berubah-ubah kondisinya. Nah, jadi itu ya. Jadi idlaq itu huruf-huruf yang mudah diucapkan, ismat itu huruf yang sedikit berat diucapkan. Oke, baik. Lanjut Mas Fajar. Tinggal 4 menit lagi. Oke. Ini sifat tidak benar. Mungkin ini sebelum masuk ke ini ya. Saya jawab ya tentang istilah-istilah. Mungkin masih ada yang bingung ini istilahnya maksudnya apa ya. Oke, terakhir. Sifat yang tidak memiliki lawan. Tadi kan sifat yang memiliki lawan tuh ya. Ada hamas, jahar. Syiddah, rokhawah. Tengah-tengahnya bainiyah. Ada idlaq, ismat, isti'ala, istifal, itbaq, infitah. Sekarang sifat yang tidak memiliki lawan. Pertama ada sifat sofir. Ya, sofir ini seperti ada suara tambahan. Ya. Sampai misalkan huruf zai. Seperti suara lebah. Apa namanya? Huruf sin. Seperti desis ular. Sa. Nah, itu udah otomatis tuh. Dia sifat sofir. Ya, artinya ada suara tambahan sofir itu. Ya, huruf qalqalah. Huruf qalqalah, huruf bajri tok tadi. Memantulkan qalqalah itu. Memantulkan. Ya, memantulkan. Nanti qalqalah itu mungkin dari buku-buku tajwid dibahas hanya 2 bagian. Padahal qalqalah itu ada 3 bagian. Nanti kita bahas secara lebih lanjut tentang qalqalah. Lin itu artinya sebenarnya lembut ya, layin ya. Jadi setiap ya sukun atau waw sukun didahului oleh harokat fathah, maka dia menjadi lin. Au, ai, nah, itu disebut madlin tuh. Ya, di ayun ada panjangnya 2 harokat. Ai, au, nah, itu sifat lin. Kemudian inhiraf. Ya, inhiraf. Ya, itu miring ya. Pada lam dan ro ini. Ya, dia miring. Ujung lidahnya sedikit miring. Itu inhiraf. Takrir, getaran. Ro itu kan kalau diucapkan kan kayak ada suara ya. Ro, takrir. Itu getaran. Tafasyi, udaranya mengumpul dalam. Nah, itu jadi pada huruf shin. Sya, itu tafasyi. Sifat tafasyi. Terakhir adalah istitalah. Nah, ini istitalah khusus huruf dot. Nah, istitalah ini artinya memanjang. Apa yang memanjang? Nanti kalau kita bahas makhraj pada huruf dot nanti, dot itu kan makhrajnya sepanjang sisi lidah. Jadi lidah itu nih lurus, ada sampingnya kan? Nah, itu huruf dot itu. Ya, kenapa dibilang istitalah tawil? Karena memang sifat huruf dot itu panjang. Makhrajnya. Suaranya pun juga memanjang jadinya. Do, itu ya. Ada o, itu istitalah. Artinya memang memanjang. Karena memang makhraj pada huruf dot itu memang panjang. Dari ujung ke ujung kalau dot itu. Baik. Mungkin itu sedikit dari saya. Selanjutnya adalah, mau dilanjut bagaimana Mas Fajar? Mungkin nanti kita bahas besok ya Mas Fajar ya. Huruf per huruf insya Allah.
Afwan Ustadz, mungkin ini bisa sedikit dijelaskan untuk hari ini yang bagian di pangkal tenggorokannya saja. Nanti sisanya, Baik. iya. Oke. Jadi nanti al-halq atau tenggorokan itu terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Tadi saya katakan. Ada aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Tengah ada huruf wasatul halqi, tenggorokan tengah. Ketiga ada adnal halqi, tenggorokan paling atas. Nah sekarang sesuai request MC dan panitia nih, kita membahas aqsal halqi dulu. Aqsal halqi itu ada pangkal tenggorokan paling bawah. Ya, tenggorokan paling bawah. Nanti mungkin bisa masuk ke dalam berlebihan ya, nggak boleh berlebihan, jangan sampai ke dada. Jadi kalau misalkan makhraj huruf hamzah dan ha itu, kalau kita lihat di bagian perbatasan antara dada dengan tenggorokan. Nah, di sini nih. Yaitu huruf ha dan hamzah. A, ha. Nah, itu hamzah dan ha. Pertama, kita lihat sifatnya. Ha, hamas, jelas. Karena ketika melafalkan huruf ha, udara keluar, angin. Ha. Ihdina fahbit bisalamin fah. Ada ha, ada udara yang keluar. Rokhawah, suaranya ngalir. Otomatis kalau udara keluar, otomatis suaranya ngalir. Udara keluar, suara pun juga keluar. Istifal. Ya, istifal itu berarti ya dia ringan ya. Ha, tipis. Bunyinya a, gampang. Ha. Enggak berat, enteng istifal itu artinya. Jadi ketika melakukan huruf ha, ya mudah. Ya, mungkin nanti perbedaan ha besar sama ha kecil. Kalau ha besar, udaranya lebih besar. Kalau ha lebih kecil, lebih lembut. Selain dari segi makhrajnya berbeda, dari kadar udaranya pun juga berbeda. Itu ha besar sama ha kecil. Tapi ha besar di sini, ya ha itu istifal, ringan, mudah diucapkan. Terbuka aja. Ha. Infitah terbuka. Karena ketika melafalkan infitah, ha itu vokalnya vokal a. Vokal a. Ya, ha terbuka. Mulut kita terbuka. A. Ya, termasuk juga huruf yang mudah diucapkan. Kemudian hamzah. Ya, kalau hamzah itu sama. Jadi nanti dari segi makhraj itu dari satu tempat keluar itu bisa jadi bisa 2 huruf, bisa 3 huruf, bisa 1 huruf tergantung kondisinya. Nah, kalau pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf kesimpulannya. Pangkal tenggorokan ada 2 huruf, hamzah dan huruf ha besar. Itu aqsal halqi. Hamzah dan ha besar. Tadi ha udah kita bahas ya. Ya. Bahwa dia udara mengalir, suara mengalir, mudah dan ringan diucapkan. Hamzah pertama, dia sifatnya jahar. Tertahan. Kapan kita bisa tahu kalau hamzah itu jahar? Ya, udah tertahan. Contoh misalkan fa. Coba. Fa. A. Kira-kira kalau kita hadapkan mulut kita depan mulut, ada udara nggak? Ada angin nggak? Nggak ada. Maka itu masih dari jahar. Syiddah, hamzah. Kalau misalkan sampai ada yang melafalkan hamzah dengan udara, pasti salah. Salah. Syiddah, tertahan. Ya. A, tertahan. Nggak a, mengalir, nggak, tapi tertahan. Istifal, mudah, lidahnya rileks, tipis, terbuka suaranya. A, infitah juga terbuka. Ya, artinya tidak berat dalam melakukan huruf hamzah. Sama halnya seperti kita melafalkan huruf A Indonesia. A. Insya Allah mudah. Sehingga tadi yang saya katakan, pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf, hamzah dan ha besar. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sedikit yang bisa saya bahas dengan keterbatasan ilmu saya. Saya kembalikan kepada MC. Afwan Ustadz, saya interupsi sedikit. Mungkin karena masih ada waktu lagi, kita selesaikan aja untuk makhraj yang di tenggorokan Ustadz. Jadi yang dari 3 bawah, tengah, dan atas itu biar tuntas di hari ini. Nanti di besok kita bisa fokus ke makhraj yang lain. Baik. Tapi untuk partisipan sekalian yang sekiranya ada acara atau persiapan harus mempersiapkan bukber untuk keluarganya, ya dipersilakan untuk kalau misalkan ada keperluan gitu. Oke, kita silakan Ustaz. Oke, tadi hamzah dan a. Sekarang ke tenggorokan tengah. Yang disebut wasatul halqi, tenggorokan tengah. Di situ ada huruf ha dan ain. Coba dibuka Mas Fajar. Ha dan ain. Pak Andi.
Ya, biar bisa ha dan ain. Ha dan ain itu ya ada di tenggorokan tengah. Saya katakan tadi, ha sama ha itu bersebelahan makhrajnya. Makanya nggak sedikit di antara kita yang tertukar. Ya, nanti dibahas dalam Al-Fatihah. Apa perbedaan antara alhamdu dengan alhamdu? Rabbul alamin dengan alami. Itu nanti kita bahas pada pertemuannya tentang Al-Fatihah insyaallah. Hati-hati. Perbedaan ha sama ha itu bisa jauh artinya. Ha sama ha. Cara mengucapkan huruf ha itu harus lembut, selembut mungkin. Selembut mungkin. Ha. Kemudian kalau ain itu suka tertukar dengan hamzah juga. Kalau a ringan tanpa tekanan. Kalau ain harus dengan tekanan. Ba ada tekanan. Kemudian pada huruf ha dia adalah huruf hamas ya, mengalir. Kemudian rokhawah suaranya juga mengalir. Ha istifal. Ya, mudah ya, artinya lidah kita turun. Enggak berat melafalkan huruf ha itu. Infitah terbuka, ha vokalnya a. Nah, kemudian yang kedua ain. Nah, kalau ain ini dari segi udara tertahan. Ya, maksudnya bukan bainiyah yang dimasuk ya. Dari segi udara tertahan. Enggak ada udara yang keluar itu. A wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika melafalkan ain tidak boleh ada udara yang keluar. Ketika melakukan ain tidak boleh ada udara yang keluar. Bainiyah. Bainiyah itu tengah-tengah. Ya, bainiyah tengah-tengah. Jadi misalkan tadi saya katakan a, dia di sisi lain nggak boleh ada udara, di sisi lain dia nggak mengalir, tapi di sisi lain dia juga katakan nah itu katakan. Ketiga istifal. Tadi saya katakan lidahnya gampang karena itu di tenggorokan kan ya, otomatis lidahnya nggak begitu, tapi bentuk mulut nanti berpengaruh. Kemudian infitah terbuka, ya rongga mulut terbuka. Bukan tapi terbuka, itu infitah. Lanjut terakhir. Jadi tengah ya. Jadi tadi berkaitan dengan aqsal halqi ada 2 huruf, hamzah dan ha. Naik ke wasatul halqi, tengah tenggorokan, ada ha, ada ain. Sekarang kita naik lagi ke tenggorokan paling atas yang disebut sebagai adnal halqi. Disebut adnal halqi, tenggorokan paling atas. Itu ada 2 huruf. Ada 2 huruf. Ada huruf ghain dan kha. Nah, nanti huruf kha ini kalau saya suka meneliti para peserta itu suka ketukar antara kha dengan qaf. Kha, qaf, karena dekat kan ya, kha sama qaf itu. Suka ketukar. Kha. Ya, ada serakan. Gha. Ya. Gha juga sama, satu makhraj dengan kha. Gha sama kha jangan sampai tertukar. Ya, jangan sampai tertukar. Kha ada serakan. Kalau gha jangan gha salah. Tapi gha lembut. Ya, pertama dia huruf kha misalkan kha udara yang mengalir jelas. Ketika kha ada angin yang keluar. Kha. Ya, kemudian ada suara yang mengalir juga. Pakai otomatis deh. Kalau udara mengalir, suara mengalir. Udara nggak mengalir, suara nggak mengalir. Itu udah sepaket. Isti'alah. Pakai lidah terangkat pada huruf kha. Karena dia huruf tebal. Kha. Ya, tebal dia. Ya. Vokalnya o. Enggak ha, enggak. Tapi dia huruf kha. Kemudian infitah. Ya, suaranya tidak berkumpul dalam rongga mulut, ya, terbuka. Kha keluar dia. Kalau ghain ya, dia jahar. Udaranya tertahan. Ini lawannya ya. Kalau kha udara mengalir, kalau ghain udaranya tertahan. Gha. Enggak boleh ada udara yang keluar. Ghairil maghdubi. Enggak boleh ada yang keluar udaranya. Kemudian rokhawah, suaranya mengalir. Ya. Aghna. Enggak boleh agna, tapi dialirkan. Aghna. Ya. Minal mughni. Maghdubi. Enggak boleh. Maghdubi, tapi maghdubi. Ada suara yang mengalir dulu, baru pindah ke huruf selanjutnya. Itu disebut rokhawah. Isti'alah.
tebal karena tadi kayak kho ya, dia tebal. Khussodokin gitu. Pokoknya setiap huruf yang vokalnya o huruf tebal itu ya pasti dia masuk pada sifat isti'la, pangkal lidahnya naik. Dan yang terakhir adalah huruf infitah. Ya, suara tidak berkumpul dalam rongga mulut. Ya. Mungkin itu ini infitah terbuka ya, gampang insyaallah. Go. Semua di tenggorokan nih pokoknya. Semua di tenggorokan. Kunci di tenggorokan. Tepat menaruh huruf, insyaallah suaranya pun juga tepat. Salah dalam menaruh huruf, otomatis salah juga suaranya. Karena tadi kuncinya. Setiap pergeseran huruf dari makrotnya, otomatis dia akan berubah suaranya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ada 3 bagian al-haq itu, tenggorokan. Tenggorokan paling bawah disebut aqsal halqi, hamzah dan ha. Wasatul halqi, tengah tenggorokan. Itu 2 huruf, ain dan ha. Dan yang terakhir itu disebut adnal halqi, ada 2 huruf kha dan ghaim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada MC. Ada tanya jawab mungkin Mas Fajar? Ya, terima kasih Ustadz sudah memberikan ilmu dan wawasannya untuk kita. Mungkin nanti kita bisa lebih praktekin lagi bareng sama teman-teman. Oke, dari para peserta, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jika masih ada yang belum cukup jelas terkait dengan materi ini, boleh langsung ditanyakan melalui kolom chat atau raise hand. Nanti mungkin sekiranya akan dijelaskan oleh Ustadz Sakti. Kita ada sesi tanya jawab mungkin 10-15 menit dari sekarang. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya anggap mungkin materinya udah cukup jelas disampaikan dan sebagai informasi. Oh, ini ada Pak Haki 2425. Ada pertanyaan Pak, boleh dinyalakan mic-nya? Kalau bisa satu Bapak, satu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ibrahim. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz, penjabaran yang Ustaz jelaskan tadi, keterangannya, bisa nggak Ustaz dikirim PDF-nya di grup biar kami bisa belajar sama-sama. Terima Bisa kasih. minta ke Mas Fajar nanti ya. Sebagai informasi nanti materi saya sudah nyatet Ustadz. Ya, tapi kan nggak semuanya di PDF itu ada penjelasannya kan. Iya. Alhamdulillah, tapi nanti kan bisa dilengkapi. Nanti akan kita share ya Bapak Ibu untuk materinya supaya bisa dibaca-baca lagi. Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Bisa langsung ditanyakan. Oke, saya kira udah cukup. Mari kita sudahi pertemuan untuk sore hari ini karena sudah sedikit lagi waktunya juga berbuka kan. Terima kasih untuk Ustadz sudah mengisi materi dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya hadir. Sesi daurah yang pertama saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Fajar, selamat sore. Bisa perempuan. Ada memang.